Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Riset, kembali kita bertemu dalam kaset kajian riset. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Mungkin teman-teman bertanya, dari latar belakang kok langsung masuk ke rumusan masalah saja? Ya memang secara umum orang dari latar belakang ke rumusan masalah. Terkadang di beberapa tempat komunitas mereka perlu untuk menyampaikan identifikasi permasalahan, kemudian pembatasan masalah, baru masuk ke rumusan masalah. Itu hanya permasalahan dari seni menulisnya saja, ya. Jadi kadang kita bisa langsung memasukkan identifikasi, itu ada di latar belakang, pembatasan kita bisa sampaikan juga di latar belakang sebenarnya, sehingga kita langsung ke rumusan masalah. Ya, rumusan masalah itu apa sih? Rumusan masalah itu ada pertanyaan yang menjadi pusat dari penelitian kita yang akan memandu kita dalam melakukan penelitian. Ya, nah rumusan masalah ini juga akan memperlihatkan kira-kira kita sedang mencari solusi apa terkait dengan permasalahan yang kita teliti. Untuk bisa menuliskan rumusan masalah yang baik, teman-teman harus ingat, yang pertama, rumusan masalah itu harus jelas, ya. Artinya, pembaca dapat memahami dengan mudah tanpa memerlukan penjelasan lebih lanjut. Yang kedua, rumusan masalah itu harus terfokus dan sempit, sehingga dapat memudahkan peneliti untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tidak terlalu luas, sehingga tidak jelas arah penelitiannya, tapi juga jangan terlalu sempit, karena akan membatasi gerak dari peneliti itu, ya. Jadi fokus dan sempit, ya. Kemudian yang ketiga, rumusan masalah itu harus kita tulis dengan bahasa yang ringkas dan tidak bertele-tele. Kita tidak perlu menuliskan rumusan masalah dengan bahasa akrobatik, ya, seolah kita ingin menunjukkan kepintaran kita, ya, dalam bertutur. Tidak. Rumusan masalah ini harus ringkas dan tidak bertele-tele, ya. Kita harus mempunyai pandangan bahwasanya siapa saja yang membaca penelitian kita memahami apa yang akan kita lakukan, rumusan masalah apa yang akan kita carikan solusinya, begitu ya. Dan yang penting juga, yang terakhir adalah rumusan masalah itu kita tulis dalam bentuk yang kompleks, ya. Artinya permasalahan itu memerlukan langkah-langkah sistematis dan analitis ketika kita menjawabnya. Bukan pertanyaan yang bisa dijawab dengan ya dan tidak, atau pertanyaan yang sebenarnya bisa kita cari aja di search engine, di Google untuk menemukan jawabannya, ya. Jadi itu rumusan masalah. Oke, mungkin Sobat Riset bertanya-tanya, bagaimana sih cara kita menuliskan rumusan masalah? Nah, yang pertama tentunya kita merumuskan rumusan masalah berdasarkan topik yang kita angkat, ya kan? Minggu lalu kita sudah melihat tentang bagaimana pemilihan topik. Jadi satu, kita pilih topik yang menarik, sudah kita lakukan. Lalu kemudian kita baca literatur terkait dengan topik tersebut, ya. Kemudian kita perlu mempertimbangkan audiens atau pembaca dari penelitian kita. Nah, kalau sudah seperti itu, kita mulai menuliskan rumusan masalah kita, dan yang terakhir kita baca kembali rumusan masalah tersebut dan kita lakukan refleksi atau evaluasi sendiri, gitu ya. Nah, kita mulai menuliskan rumusan masalah itu dengan menggunakan kata tanya. Biasanya kalau teman-teman belajar bahasa Inggris atau bahasa Indonesia kan membuat pertanyaan dengan 5W dan 1H, ya. What, when, why, who, and how, ya. Nah, sayangnya kata-kata when, where, and who itu kurang kompleks, ya, dan tidak bisa kita jadikan sebagai rumusan masalah kita. Jadi rumusan masalah itu kita menggunakan kata what, why, and how. Misalnya ya, orang-orang lebih banyak menggunakan 3 itu ya, what, why, and how. Nah, kalau kita sudah merumuskan rumusan masalah kita, kemudian kita mengevaluasinya. Nah, misalnya rumusan masalah kita adalah apa alasan pengusaha restoran untuk menyiasati sertifikat halal dengan menempelkan stiker no pork misalnya ya. Jadi misalnya kita lihat ada fenomena di restoran banyak yang belum dapat halal sertifikat tapi mereka menuliskan no pork misalnya ya. Lalu kemudian remaja-remaja sekarang suka live shopping gitu ya. Kita bisa saja menanyakan bagaimana dampak live shopping terhadap sikap konsumtif siswa madrasah misalnya. Jadi itu kita sudah bisa persempit gitu ya. Atau misalnya apa saja kandungan senyawa bioaktif yang terdapat dari berbagai jenis tanaman gulma
yang berpotensi memiliki aktivitas bagi penyakit kanker rahim, misalnya seperti itu. Jadi setelah kita merumuskan masalah, kita perlu untuk melihat kembali. Dan tadi kita ingat, biasakan menggunakan kata what, why, and how. Nah, kalau kita sudah rumuskan, kita lakukan evaluasi. Bagaimana cara kita mengevaluasinya? Yang pertama, kita bertanya, apakah rumusan masalah saya ini sudah jelas dan tidak bertele-tele? Oke. Yang kedua, apakah rumusan masalah saya ini sudah fokus, tidak terlalu sempit, dan tidak terlalu luas? Yang ketiga, apakah rumusan masalah saya ini menarik untuk para pembaca, ya, dan bisa untuk diteliti? Dan yang keempat, apakah rumusan masalah saya ini sudah cukup kompleks? Jadi tidak hanya kita cari di Google Scholars atau di Google saja atau di search engine yang lain, kita sudah menemukan jawabannya. Kalau ada hal yang seperti itu, maka rumusan masalah itu belum cukup kompleks dan layak untuk diangkat menjadi sebagai sebuah rumusan masalah. Nah, jadi gitu ya Sobat Riset semuanya, hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam menuliskan rumusan masalah. Oke, sampai di sini dulu episode kaset kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya untuk membahas tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.